Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arizala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang atau mengupas mengenai konsep dari hidrologi dasar. Sebelum kita masuk kepada definisi, kita tahu bahwa air merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia, komponen utama bagi setiap makhluk hidup. Nah, kenapa air merupakan hal yang sangat penting bagi kita? Ini dikarenakan tanpa ada air, kita akan susah untuk hidup. Air menutupi hampir 71% di permukaan bumi yang akan ditemukan dalam 3 wujud. Ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk padat, bahkan nanti ada yang berbentuk uap air atau gas. Kita juga pernah mendengar bahwa bumi disebut sebagai blue planet atau planet biru. Ini terjadi karena hampir 75% permukaan bumi itu dia terdiri dari air dan atmosfer. Oleh karena itulah bumi itu dia disebut sebagai blue planet. Kita masuk kepada konsep dari hidrologi. Kita sama-sama tahu bahwa hidrologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, hidro dan logos. Hidro yang berarti air, logos yang berarti ilmu. Kita dapat artikan hidrologi itu merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang air yang meliputi fasenya, sifatnya, sebaran, serta pergerakannya di muka bumi ini. Nah, jadi hidrologi itu nanti kita akan lihat persebaran air, pergerakannya di bumi, sifatnya bagaimana, serta fasenya juga kita lihat. Secara garis besar, hidrologi itu kita bedakan menjadi 3 bidang ilmu. Yang pertama dikenal dengan istilah potamologi. Berarti ini ilmu hidrologi yang berhubungan dengan sungai. Yang kedua, kreologi, yaitu ilmu hidrologi yang berhubungan dengan salju. Yang ketiga yaitu limnologi, yaitu ilmu hidrologi yang berhubungan dengan danau. Selain 3 bidang tersebut di atas, nah hidrologi juga nanti ada cabang lainnya. Ada nanti hidrobiologi, ada hidrokimia maupun nanti hidrogeologi. Nah, kita lihat salah satu, hidrobiologi. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang air yang ada pada makhluk hidup. Bahkan hidrokimia yaitu kita akan mengupas kimia dari air tersebut. Kita masuk kepada hubungan hidrologi dikaitkan dengan ilmu lain. Di sini kita buatkan cukup 5 saja hubungan hidrologi itu dengan ilmu-ilmu lain. Nah, yang pertama itu dengan daerah aliran sungai. Nah, ini misalnya permasalahan-permasalahan air yang terdapat di daerah aliran sungai. Permasalahan air itu dia bisa saja berupa banjir, kekeringan, erosi, bahkan nanti bisa sedimentasi. Nah, berikutnya hubungan hidrologi dengan klimatologi. Nah, ini dia sangat tergantung sekali. Nah, siklus air akan mempengaruhi kepada iklim dan cuaca. Nah, bagaimana juga kaitan antara hidrologi dengan teknik sipil? Nah, di sini
kita bisa melihat bagaimana perencanaan, pengoperasian bangunan hidrolik, yaitu waduk, irigasi, jembatan. Bahkan nanti ada pembangkit listrik tenaga air, bisa saja nanti pembangunan pengendalian banjir, bisa saja nanti cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi sedimentasi. Nah, bagaimana dengan lingkungan? Nah, ini dia lebih cenderung kepada penanggulangan polusi maupun penanganan limbah yang ada pada air tersebut. Nah, bagaimana dengan pertanian? Nah, ini dia bisa saja bagaimana kebutuhan air itu terhadap daerah pertanian, bagaimana mengatasi supaya daerah-daerah yang kering itu bisa menjadi perekonomiannya bangkit oleh pertanian. Nah, kita masuk lagi kepada distribusi air di bumi. Nah, sebelum kita masuk kepada distribusi air di bumi, kita harus tahu fungsi praktis dari ilmu hidrologi itu sendiri. Apa fungsi praktisnya? Yaitu membantu menganalisis terhadap permasalahan air dan memberikan kontribusi terhadap perencanaan dan manajemen sumber daya air. Nah, itulah yang dikatakan dengan fungsi hidrologi atau fungsi praktis dari hidrologi. Air yang ada di bumi berada pada lapisan atmosfer. Nah, yaitu air pada lapisan hidrosfer. Nah, jadi ini air pada atmosfer itu merupakan air yang dapat kita jumpai dalam bentuk gas atau uap air. Nah, sebaran air di bumi itu kita kelompokkan dua macam saja. Yang pertama air asin, yang kedua air tawar. Air asin itu dia menempati 97% jumlah air yang ada di bumi. Air tawar hanya 3% saja. Dari 3% itulah nanti 68% air tawar itu dia akan berubah es dan glasier. Sedangkan 30% air tawar itu berupa air tanah. Nah, sedangkan untuk air permukaan dia hanya berkisar 0,9%. Nah, dari 0,9% inilah nanti air permukaan itu di danau terdapat 87%, pada air payau 11%, sungai hanya 2% saja. Nah, jadi kalau begini bisa kita artikan bahwa air laut itu merupakan cadangan air yang paling besar bagi bumi. Nah, air laut itu dia tadi sudah kita katakan bahwa dia menempati 97% total air yang ada di bumi. Nah, walaupun dia paling banyak, tetapi dia mengandung 35 gram per liter padatan terlarut atau air garam. Nah, dia tidak akan sama dia dengan air biasa. Nah, air laut itu dia mengandung 35 gram per liter padatan terlarut. Nah, air laut itu dia sangat berpengaruh terhadap evaporasi. Nah, sebagian besar air laut itu dia akan menguap sehingga akan terbentuklah hujan. Apakah nanti hujan itu langsung jatuh di laut itu sendiri, di pantai, maupun nanti hujan itu bisa saja jatuh di daerah pegunungan. Nah, berikutnya kita masuk kepada air yang tersimpan di es. Nah, lapisan es di kutub atau salju di gunungan jumlahnya itu kecil dari 2% air di bumi. Nah, lapisan salju di pegunungan itu dia merupakan sumber air yang cukup besar itu untuk daerah arid dan semi arid atau daerah kering
atau semi kering. Nah, glasier itu terbentuk dari massa tumpukan salju yang membentuk luasan tertentu. 10% dari total daratan di bumi itu dia terbentuk salju atau glasier, yaitu yang terdapat pada Greenland dan Antartika. Nah, es merupakan penyimpanan air tawar bumi sebanyak 69%. Nah, para peneliti sudah meneliti sampai akhir abad ke-19 terjadilah kenaikan muka air laut itu setinggi 1,5 meter. Nah, apabila diakumulasikan semua glasier yang terdapat di gunung dan di kutub itu mencair, maka permukaan air laut itu dia nanti bisa mencapai ketinggian 80 meter. Nah, apabila kita sudah tahu ini 80 meter, kalau seandainya glasier itu dia mencair semua, maka permukiman kita tidak akan bisa kita jumpai lagi. Nah, ini merupakan sebuah contoh perubahan daerah glasier akibat perubahan iklim global. Pada tahun 1910, nah ini pegunungannya itu dia masih tertutup oleh salju ataupun glasier. Nah, pada tahun 2003 ini glasier yang ada di atas itu dia sudah mencair. Nah, dampaknya apa? Pencairan glasier dan salju itulah nanti yang akan menambah tinggi muka air laut. Kita lanjut. Distribusi air di bumi itu untuk daerah air di permukaan atau air permukaan. Nah, itu terdiri dari air hujan dan salju yang tidak terinfiltrasi ke dalam tanah atau kembali ke atmosfer melalui proses evaporasi. Nah, air permukaan itu dia nanti air yang tidak masuk ke dalam tanah, air yang ada di permukaan bumi. Itulah yang dikatakan dengan air permukaan. Air permukaan itu dia nanti akan tersebar di danau, sungai, waduk, kolam. Nah, kehilangan alami air permukaan itu dia nanti dipengaruhi oleh evaporasi, evapotranspirasi, bahkan nanti ada aliran di bawah permukaan. Jumlah total air di permukaan itu dipengaruhi oleh yang pertama, kapasitas dari sungai, danau, rawa atau reservoir. Nah, maksudnya adalah bagaimana kemampuan air, kemampuan sungai, kemampuan danau, kemampuan rawa itu dalam menampung air itu. Semakin besar danaunya, semakin besar sungainya, semakin luas rawanya, nah jumlah air permukaannya juga semakin banyak. Yang kedua, tergantung kepada permeabilitas tanah. Yang berikutnya tergantung kepada karakteristik lahan dan aliran permukaan, jumlah hujan yang terjadi, dan laju evaporasi lokal. Nah, yang paling mempengaruhi jumlah air yang ada di permukaan bumi itu adalah aktivitas manusia. Semakin banyak aktivitas manusia, semakin banyak pula dia butuh akan air permukaan. Nah, kalau banyak aktivitas manusia, jumlah air permukaan itu dia akan dikonsumsi secara banyak juga. Inilah nanti yang juga ikut mempengaruhi jumlah total air yang ada di permukaan. Nah, di sini kita akan masuk kepada persebaran di benua tentang hujan. Nah, di sini ada ungu, hujan akan seimbang dia dengan runoff dan evaporasi. Nah, jadi semua benua yang paling besar itu hujannya adalah di benua Asia, yaitu 32.200 km kubik. Nah, sedangkan yang terkecil
itu dia terdapat pada benua Australia, yaitu 7080 km kubik. Nah, hal ini terjadi karena apa? Nah, kita tahu bahwa di benua Australia itu dia akan banyak sekali gurun kecil dekat dengan laut, makanya hujan sedikit, penguapannya sangat besar. Inilah nanti yang akan menyebabkan jumlah hujan itu sedikit terjadi di benua Australia. Nah, berikutnya air tanah. Nah, ini merupakan air yang terdapat pada pori-pori tanah, batuan, serta pada air yang mengalir pada akuifer. Nah, air ini dia mempunyai kecepatan sangat lambat sekali dibandingkan dengan kecepatan air permukaan. Nah, sumbernya dari mana? Nah, air tanah itu dia bersumber dari infiltrasi dan air permukaan. Nah, jadi air permukaan itulah nanti yang akan masuk kepada pori-pori tanah, disimpanlah cadangannya itu di dalam tanah. Nah, itulah yang dikatakan dengan air tanah. Nah, dia masuk ada melalui pori-pori tanah. Nah, secara otomatis air tanah itu dia pasti akan lagi keluar. Nah, keluarnya kemana? Air tanah itu nanti dia bisa saja keluar berupa mata air, bisa saja nanti adanya aliran langsung kepada laut. Secara umum kualitas air tanah itu dia lebih bagus dibandingkan dengan kualitas air permukaan. Nah, ini terjadi karena apa? Karena air tanah itu dia mengalami proses filterisasi. Nah, sedangkan air permukaan itu dia langsung terpengaruhi oleh aktivitas manusia, langsung ada pencemaran dan sebagainya. Air bukanlah komoditas biasa, tetapi adalah sebuah aset dan warisan yang harus dilindungi dan dipertahankan dan digunakan dengan bijaksana. Ini tahun 2000 EU Water Framework Directive. Nah, jadi oleh karena itu save water, save life, selamatkan air. Nah, gunakan air dengan sebaik-baiknya. Jagalah air, selamatkan air di bumi ini.